One UI merupakan salah satu alasan yang bikin saya betah pakai HP Samsung. Pengen tahu kenapa? Tonton terus video ini dan jangan lupa untuk share dan like video ini jika bermanfaat buat kalian. Halo semuanya, saya Eko. Di video ini saya akan mereview atau memberikan alasan yang bikin saya betah pakai HP Samsung dibanding HP Android merek lainnya. Salah satunya yaitu One UI. Dan di video ini One UI akan saya review atau yang saya gunakan lebih tepatnya yaitu One UI 3.1 dengan Android 11. Karena dikabarkan One UI 4.0 dengan Android 12 akan segera meluncur. Informasinya, saat ini versi beta sudah bisa dipakai untuk device-device Samsung seperti S20, S21, dan yang lainnya. One UI sendiri merupakan sebuah custom user interface Android yang digunakan di device-device Samsung seperti layaknya MIUI di Xiaomi dan Vantage OS milik Vivo. Ciri khas One UI 3.1 atau lebih tepatnya ciri khas One UI. Yang pertama yaitu informasi yang ditampilkan tuh terlihat jelas dalam satu layar. Jadi semua informasi yang dibutuhkan oleh user itu akan ditampilkan dalam satu layar. Karena di One UI itu untuk UI aplikasinya itu terbagi menjadi dua area, yaitu area atas sampai ke tengah itu viewing area atau area untuk judul. Seperti di sini ketika saya buka aplikasi setting akan terlihat judul setting gitu. Dan untuk tengah ke bawah itu termasuk interaction area, di mana area ini berisi konten-kontennya seperti pengaturan untuk di menu setting. Kemudian ketika kita buka pesan, maka di atas akan tampil pesannya atau jumlah pesan yang belum dibaca, dan di bawahnya akan tampil pesan-pesan yang masuk. Selain itu, One UI juga memiliki ciri yaitu tampilan UI yang terlihat lebih simpel, minimalis, juga memudahkan dalam penggunaan satu jari. Itulah kenapa alasan dinamakan One UI, karena kita bisa akses semuanya dengan satu jari. Misalkan kita ingin membuka menu, kita tinggal swipe ke atas. Ingin kembali ke home screen, swipe ke bawah. Ingin membuka action panel atau button panel atau quick panel yang ada di atas, tinggal swipe dengan satu jari, akan terlihat notifikasi. Swipe satu kali lagi akan menampilkan semua button quick panelnya. Dan quick panel ini juga bisa disetting dari sini, bisa ditambahkan dari sini. Kemudian untuk ciri khas lainnya yaitu keseragaman dari icon-icon yang ada di One UI, di mana di sini terlihat sangat jelas. One UI memiliki ciri khas yaitu keseragaman icon dan bentuknya itu semuanya sama, yaitu rounded corner, dan memiliki visual elemen yang simple. Kemudian untuk ciri khas lainnya yaitu responsive, di mana sistem ini atau One UI ini bisa diaplikasikan ke semua ukuran kalian, baik layar kecil maupun besar, seperti di tabnya milik Samsung. Kemudian untuk fitur-fitur dari One UI ini sendiri itu banyak banget. Yang pertama ada dark mode. Ini yang sedang saya gunakannya dark mode. Kemudian ada always on display. Kemudian ada widget di sini juga, widget yang tampil ketika kalian lock HP kalian di Samsung, kemudian tap di bagian jam ini akan tampil widget. Ini bisa disetting, ada alarm, ada Bixby rutin, ada TikTok, ada playlist buat musik atau Spotify. Kemudian adanya history notifikasi. History notifikasi ini fungsinya buat kalian yang misalkan dengan tidak sengaja menghapus notif yang masuk, kemudian pengen tahu notifikasi yang tadi sudah dihapus itu apa saja, kalian bisa masuk ke notification, terus advanced setting,
Kemudian aktifin notification history. Karena di sini belum aktif, kalian silakan aktifkan. Kemudian ketika ada notifikasi yang muncul di sini, terus kalian hapus, kalian bisa akses di sini dan itu akan tampil. Bahkan kalau misalkan kalian menerima pesan WhatsApp dan pesan WhatsApp tersebut udah ditarik atau dihapus oleh pengirim, kalian masih bisa melihat notifikasi pesan yang masuk atau pesan yang sudah dihapus itu tadi dari sini. Kemudian fitur lainnya yaitu ada mode power saving mode, di mana di sini fitur ini berguna untuk kalian yang ingin menghemat baterai kalian. Misalkan baterai kalian udah 20%, kalian bisa aktifin ini agar kalian lebih hemat penggunaan baterainya. Setelah itu ada lagi fitur yaitu widget di bagian always on display, dimana ketika seperti ini always on display aktif, kalian bisa tap di bagian jamnya, maka akan tampil widgetnya seperti ini. Sama seperti halnya widget yang ada di notifikasi yang sebelumnya. Kemudian fitur lainnya yaitu adanya Samsung Pass. Samsung Pass di sini tuh fungsinya buat kalian yang ingin menyimpan password ketika kalian login aplikasi atau login di website, dimana kalian sudah tidak perlu lagi mengetikkan secara manual. Ketika kalian sudah mengetikkan sekali dan itu disimpan di Samsung Pass, maka ketika kalian buka web atau aplikasi itu lagi, kalian tinggal masukin sidik jari kalian saja. Dan untuk fitur yang lainnya itu adanya customisasi, dimana customisasi yang disediakan oleh Samsung ini banyak banget. Kalian bisa merubah tampilan icon, bisa merubah tema, bahkan kalian bisa merubah gaya jam, gaya always on display-nya. Bahkan kalian bisa bikin tema sendiri menggunakan aplikasi Thempark ini, dan kalian bisa menggunakan Case Cafe ini buat bikin tampilan keyboard tambah semakin keren. Cukup sekian video ini, semoga bisa bermanfaat buat kalian, dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini jika bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.